pembantaian yang pernah terjadi di lokasi ini. Pembantaian. Oke. Dan akhirnya keponakannya sendiri bunuh diri. Mana kamu teh? Oke, kamu berarti agak di sini teh dikit. Mulai ya tuh. Halo, ya. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi dengan. Okay. Mana kamu teh? Oke, kamu berarti agak di sini teh. Mulai ya tuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan. Oke. Mana kamu teh? Oke, kamu berarti agak di sini teh dikit. Mulai ya tuh. Halo, ya. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi dengan Tiars. Kali ini kita dengan tim. Dengan siapa? Dengan Arul. Oke. Saat ini kita lagi di posisi di jembatan gantung angker ya, di Balikpapan, di perbukitan di daerah Balikpapan. Oke. Mitosnya dulu di sini, tempat ini khususnya ada sebuah legenda. Karena belum. Legenda tuh apa tuh? Dia belum ada pembuktian resminya. Hanya cerita dari masyarakat sekitar bahwa dulunya pada zaman penjajahan dulu di perbukitan ini itu ditinggalin oleh warga Belanda. Warga Belanda itu apa namanya info-info dari masyarakat di daerah Balikpapan lah, karena kan isu ini sudah sangat luar biasa ya, khususnya di Balikpapan. Banyak orang tahu. Oke, selanjutnya. Jadi pada saat itu daerah perbukitan sini itu ditinggalin oleh kolonial Belanda, khususnya orang-orang pentingnya yang tinggal di daerah sini. Sampai akhirnya pada saat itu masuklah penjajahan Belanda waktu itu. Berarti zaman tahun 50-an ya kali ya? Tahun 50, sebelum 45 lah, sebelum 50-an ya. Tujuannya adalah menguasai minyak yang ada di Balikpapan. Jadi Jepang itu ingin menguasai minyak sehingga orang-orang penting tertinggi-tingginya Belanda itu dihabisin. Tinggal di daerah perbukitan sini, daerah perbukitan sini. Nah, ada sampai suatu cerita itu yang terkenal, ada satu keluarga Belanda yang tinggal di daerah sini. Mungkin dulunya ini adalah akses jalan keluar masuknya mereka, karena dari ujung sana sampai ujung belakang itu tembus. Nah, jadi di daerah sini tinggallah keluarga Belanda itu. Ya bisa dikatakan dulu orang pentingnya lah. Orang penting ya, kayak mungkin kayak dia dirut ya. Mungkin, nah, jadi petinggi ya, ibaratnya kayak petinggi manajer seperti itulah. Tinggallah daerah sini. Nah,
Di situ dibantai, dibunuh satu keluarga oleh dibunuh oleh tentara Jepang. Sempat lari katanya daerah sini, terus ditembak dan dibunuh di jalan ini, di jembatan ini. Ya, ini jembatan, salah satu jembatan yang itu terkenal di Balikpapan. Ya, katanya sih di daerah sini jembatan ini yang katanya dibuang itu katanya sih. Ngeri lah ibaratnya seperti itu sih. Nah, sampai akhirnya setelah dibantai satu keluarga, ternyata masih meninggalkan satu keluarga lagi. Nah, itu yang dikenal oleh warga masyarakat itu yang namanya Suster Maria. Itu yang terselamatkan pada saat tragedi itu. Oh iya. Jadi Maria itu atau Suster Maria itu yang salah satu selamat dari pembantaian oleh koloni Jepang ya. Pada saat tragedi itu ya masih selamat. Nah, terus tapi akhirnya diketemukan juga oleh tentara Belanda. Informasi atau mitosnya itu beliau diperkosa kemudian dibunuh dan mayatnya pun dibuang di daerah sekitar sini. Tapi belum pasti di sini kah atau di atas. Dibuang di sini sama yang nanti akan kita kasih lihat lokasinya di depan sana. Tapi kalau berdasarkan info yang berhembus orang-orang di sini tempat dia lalu lalangnya. Ya gitu sih seperti itu. Jadi pernah juga waktu saya dengan Tiar berapa tahun yang lalu itu membuktikan di sini dengan foto. Ya itu nanti kita lihat ini ada foto di sini, bahwa berapa tahun yang lalu saya berapa foto di sini. Ya. Nah, saya ada foto di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada fotonya ya teman-teman. Ini fotonya ya. Itu ada penampakan gaib, ops juga. Dan pernah juga kita buktikan oleh pembuktian dari teman-teman yang lain. Ops itu berupa ops dan sama dengan yang kita dapatkan dulu. Jadi di tempat kita duduk ini posisinya kurang lebih disinilah kekuatan ops yang sangat besar. Artinya memang terjadi di daerah sini. Juga kita ada cerita yang merinding ya. Jadi kita kan dulu pernah tinggal di sini. Kita pernah tinggal di komplek perumahan sini. Om Art bisa cerita mengenai yang kondisi pernah terjadi yang saat itu orang kesurupan. Jadi memang benar untuk di lingkungan perbukatan perumahan daerah sini itu memang terkenal sekali mistisnya. Jadi banyak betul. Mungkin kalau orang yang bisa melihat, mungkin daerah sini memang bisa dikatakan tempatnya angker lah ya. Jadi saya pernah tinggal di salah satu rumah daerah sini. Dulu kita pernah bermain musik. Artinya bermain musik, sering main musik di rumah saya situ. Dan pada akhirnya kita pindah dari rumah itu karena kita kuliah waktu itu. Kita kuliah jadi kita pindah dan kebetulan sudah pensiun jadi pindah. Nah, kita pindah. Tetangga saya itu masih tinggal di situ. Nah, pada saat sebelah rumah tuh pasti ya. Sebelah rumah. Pada saat itu ada hajatan selamatan. Nah, kebetulan pada saat selamatan tuh ya ada salah satu keluarganya juga, tetangga saya waktu itu kesurupan dan hanya menanyakan bahasanya di mana anak-anak waktu yang suka main musik di sebelah rumah. Jadi juga jadi dia menanyakan anak-anak itu kemana sekarang, kok tidak ada lagi, kok udah sepi gitu. Jadi dia kesurupan tapi nyari kita gitu kan. Itu kan serem kan jadi kan. Jadi itulah ceritanya, dikatakan bahwa memang sudah pindah, tidak tinggal di situ lagi. Memang di rumah saya itu ada dulu pohon beringin yang dulu mungkin besar pohon beringin, tapi sekarang tadi saya lihat sudah nggak ada lagi, sudah ditebang ya. Jadi ditanyakan kenapa menyari mereka, karena mereka senang pada saat itu, yang merasuk itu senang dengan keberadaan kita bermain musik di situ. Mungkin ya karena makhluk halus ya, dia suka keributan ya, segala macam foto segala macam kan, mungkin dia suka di situ kan. Ya apalagi memang kita waktu itu bermusik memang ya musik keras waktu itu kan. Ya, intinya cerita ini yang mewakilin bahwa memang daerah sini memang terkenal angker. Mungkin teman-teman di Balikpapan juga nanti tahu, boleh jalan-jalan ke sini juga, bahwa ini memang real. Ini ada. Kita langsung di titik spot yang dianggap angker itu sih memang. Jadi kita bercerita langsung di tempatnya ini langsung. Gitu sih. Ada lagi cerita waktu itu bermusik juga teman.
teman itu pada waktu itu dia memang daerah latihan daerah sini juga, bermusik juga. Waktu itu hujan gerimis-gerimis ya, rintik-rintik, itu sekitar jam 11-an ya. Ceritanya itu memang ada, nanti kita lihat tempatnya, spotnya ada. Jadi kayak ada cewek jalan gitu, diam. Hujan gerimis ya. Dia tunduk gitu, ditegur, diam aja. Hujan gerimis. Setelah ada jalan, lihat ke belakang sudah nggak ada orang itu. Jadi titik rumah tempatnya tinggal dulu situ. Iya. Itu. Ya memang sih waktu itu memang ya, nanti makanya kita spot di sana baru kita cerita lagi. Ya ada cerita bahwa si Maria itu dibuang sini atau di situ, iya, di tempat nanti yang kita akan menuju ke sana. Mungkin nanti lanjut kita jalan-jalan ke spot yang lainnya. Oke, jangan lupa teman-teman di like, di subscribe ya. Jangan lupa di sini. Saat ini kita posisi di posisi Suster Maria itu meninggalnya di mana. Disinilah salah satu isu yang pertama di Jembatan Gantung, dan isu keduanya di gang sini. Mayatnya dibuang di sini, setelah diperkosa, dibunuh, dan mayatnya dibuang sini. Mitosnya lagi, zaman dulu sering kalau orang melintas di sini sih memang sering di stopin, sering diikut, nah, yang tadi yang kita bahas yang hujan-hujan rintik, jadi gini, posisinya di sini. Jadi dia pada saat mau masuk, dia jalan itu, wanita itu jalan. Nah di sini lokasinya di sini, pertigaan sini. Tapi kita belum bisa membuktikan kalau itu adalah Suster Maria sendiri atau makhluk lain. Seperti itu sih. Berlanjut di mana rumah pembantaian yang pernah terjadi di lokasi ini. Kita akan masuk aja ke dalam ya. Oke, langsung aja. Belakangnya tepat di belakang sini rumah pembantaian, cuma kita mau masuk agak susah karena sudah banyak rimbunan ya, rimbun-rimbunnya, jadi agak susah. Takutnya kita ular aja sih, takut ada ular gitu. Inilah kondisinya di dalam ya. Bismillah. Wow. Coba ya. Oke, roll. Ini kondisinya. Jangan terlalu dalam ya. Ya dapur kayaknya ini, dapur di belakang ini dapur. Ayo. Tuh. Tuh. Wih. Oke, ini. Sini. Ini kita kondisi sudah di dalam, pas di dalam rumah ini. Di rumah pembantaian. Oke. Ayo sudah? Turun. Ya. Yuk. Ayo sudah. Yuk.
kalau kita masuk ke jalan asik pegang kamu. Oke, teman-teman, mungkin ceritanya seperti apa? Iya, dari legendanya sih dulu di sini. Terus sini, Sol. Di perumahan daerah sini, di perbukitan di Balikpapan ini, perumahan yang ini dulu ada suatu keluarga ya. Kemudian itu nggak tahu ceritanya seperti apa. Satu keluarga itu dibunuh oleh keponakannya sendiri. Ceritanya itu ya. Ceritanya. Dan akhirnya keponakannya sendiri bunuh diri. Sebentar gang, itu kedengaran kayak ada suara-suara di belakang. Ya mudah-mudahan itu cerita. Ya mudah-mudahan itu ya positif aja ya. Nah, terus Ya akhirnya dibantai satu keluarga. Oleh keponakannya sendiri. Penyebabnya sih belum tahu apa ya sebabnya waktu itu. Dari cerita masyarakat seperti itu kurang lebihnya. Oke. Mungkin cukup kita untuk ulas di rumah pembantaian di suatu perbukitan di daerah Balikpapan ya. Oke. Sudah ada yang menandakan sinyal. Oke, saat ini kami bersama dengan salah satu yang mengetahui informasi bahwa kondisi di rumah dalang atau yang di jembatan gantung. Kita hari ini bersama dengan dengan Pak Udit. Rumah dalangnya dulu yang dekat. Ya, tapi itu mitos. Kalau kita percaya itu juga sebenarnya. Ya. Sebelum saya masuk sini tuh memang itu saudara saya dimimpiin nenek-nenek sama cucunya tuh mau keluar dari sini. Waktu saya mau masuk memang dia keluar gitu loh. Saya masuk dia keluar. Keluar tuh minta dia bawa rentang deh, rentang bahasa kata rantang. Neneknya tuh bawa rantang. Ya, minta diisikan. Sangu lah. Apa itu mintanya? Ya bekal lah. Ya normal aja maksudnya, enggak minta ini nasi gitu kan. Nasi gitu ya. Jadi diisikan rantang, dia jalan sudah. Itu jalan kemana ke situ? Mungkin ke jembatan mungkin. Arahnya. Mungkin kayaknya ke situ keluar pagar lah kan. Iya. Setelah itu ya, namanya tiap hari kalau selewur ya biasa aja. Tapi biasalah kita sudah, karena kita di sini juga numpang. Itu yang di rumah dalang ya Pak ya. Kalau ceritanya sendiri awal rumah dalang itu apa Pak? Cerita awalnya Pak? Itu kan ini rumah dalang itu kan tempat apa? Pesugihan gitu. Sebenarnya bukan pesugihan. Sebenarnya sekolah. Kalau ada orang tua datang ke sini penjaga ini, benar sekolah dulu. Sekolah orang-orang bule katanya. Oh. Ini sekolah dulu. Tapi enggak semua, mungkin ada 11 petak gitu ya. Petak. Nah, sekolah itu kan orang-orang bule itu. Jadi ya nama sekolahan kayak sekarang lah, dapat makan dapat apa di sini. Iya. Nah, ini kan ada bulu tangkisnya ini bulu tangkis ini. Iya. Itu mainannya tuh anak-anaknya itu mungkin. Itu yang di sana tuh yang dijemurin tuh nah. Iya benar. Itu mungkin dulu apa kita naik-naikan panjat-panjatan itu Pak ya. Lanjutan. Lanjutan itu mungkin. Nah, itu sejarah awalnya gitu. Ya, sejarah terus awalnya. si neneknya ini Ya mungkin karena kosong lama lalu ditempatin dengan kesenian. Kesenian. Ya kesenian tuh wayang mungkin di sini. Ada makanya dinamakan sini rumah kelenongan. Kalau orang-orang pekerja itu bilang kelenongan sini. Sebelum rumah dalang. Iya. Ya kalau betul kelenongan itu kan dalang sebenarnya. Kan wayang itu kan ada dalang. Dalang lah yang ninggalin sini. Jadi dinamakan rumah dalang. Nanti rumah ini memang dari makhluk luar yang masuk, bukan karena ada kejadian histori apa di situ. Ya karena kan kalau namanya ada Jawa rumah kosong kan kebetulan alat-alat itu kan alat wayang itu kan tahu sendiri bisa bunyi sendiri kalau orang Jawa. Betul. Makanya saya berarti bukan ada karena ada kejadian gitu, bukan? Enggak ada kejadian. Berarti memang dari luar Pak ya? Memang dari dulu kebetulan. Kalau Bapak sendiri pernah ngalamin apa? Di sini? Iya. Biasa aja saya lagi ngalamin, cuma bilang orang itu selewar sekibat aja lah. Pernah lah Pak sampai sekarang? Ada aja. Sering saya kalau sekelibat begini biasa. Cuma anak saya sering anak saya ditemuin. Pernah ditemuin di pagar itu. Apa tuh? Cewek apa? Orangnya jelek, bilang rambutnya gimbal. Laki-laki berarti Pak ya? Atau laki perempuan, tapi masih hutan gitu loh. Oh iya, belum bersih. Terus ke sana larinya, belum bersih. Seperti dia lari ke sana, dikejar itu tuh kemana? Seperti kuyang mungkin. Itu ya, rambutnya gimbal katanya sih dia. Dia aja naik motornya, ada orang ini seperti itu.
Nah kalau untuk jembatan gantung tadi gimana ceritanya? Kalau Dari cerita- awalnya itu ceritanya. Kalau ceritanya orang, Versinya bapak ini, Kalau yang bapak tahu itu. kalau saya sih nggak pernah mengganggu situ. Saya nggak mau ganggu situ memang. Iya. Karena saya pikir kan, kalau dia diganggu nanti marah dia. Nah itu yang saya mau tanya dulu Pak, itu legenda kah? Apa memang real Kejadian, iya. kejadian? Maksudnya itu hanya cerita belaka kah? Yang Atau memang ada kejadian pada saat Suster Maria? Suster Tapi Maria gini itu. loh, Pak, itu jembatan itu Suster Maria, katanya gitu. Adanya situ. Itu mukanya pisnya aja yang bagus, Ah. dalamnya hancur dia Hancur. bilang. Gitu. Kejadiannya gimana Pak? Pernah ada kejadian? Pernah kita tahu bahwa Suster Maria pernah dulu ceritanya yang tersebar di masyarakat ini kan beliau itu Dibunuh, diperkosa gitu. londo lah ya, Nah, Belanda. cuma tuh diperkosa. cerita orang mungkin seperti itu, tapi saya nggak berani juga masih ceritakan begitu kan. Waktu itu ponakan saya dari Tenggarong, kita ada acara sini, ada hajatan. Jam 3 malam, setengah 3, jam 3-an datang bawa mobil. Dibawa ke atas. Karena dia sering kesini tuh, tapi dibawa ke atas. Oh, diarahkan ke atas Iya, mobilnya. iya. Katanya terang di situ. Jadi mobil tuh ikut, oh itu acara terang, karena kita hajatan Iya. terang bilang di atas kan. Sampai di atas gelap. Mana tadi? Ke arah Wisma itu? Bukan ke arah atas. Oh, atas jalan sini, atasnya. sini. Tapi kan ada jalan itu. Ke rumah kosong itu nah. Oh, rumah kosong. Ada rumah kosong. Itu kan banyak rumah kosong. Iya. Sini ada rumah kosong. Langsung dia mundur. Mundur. Kenapa kalau enggak ada? Sana. Mundur sampai di simpangan atas. Ada simpangan atas ini kan? Iya, iya, iya. Gelap dia, buka kaca. Katanya Ray-Ban. Pak, bisa ikut Pak. Cantik orangnya dia bilang. Kalau itu dia jelek, mungkin dia bilang penggelabakan deh. Iya. Jadi dia mundur mobil tuh dari simpangan atas Sosoknya ini. wanita Indo kan? Cantik dia bilang. Oh, cantik aja. Itu mungkin Indo atau kenapa dia cantik. Mundur dia, oh, sampai ke atas, udah berani lagi belok-belok. Tapi dia enggak takut, dia bilang masih ada untung cantik dia bilang. Tapi dia sadar bahwa itu Bukan Tahu, manusia. tahu dia, Iya, Pak, ya? tahu. Nah, dia sadar ya. Kayak dia ingat tuh. Terus dia sebelumnya tuh kan dia nelpon 8 kali dia bisa ngangkat di sini. Padahal banyak orang loh di sini. Ada mertua nelpon mertuanya. 8 kali dia bisa ngangkat. Dia begitu sampai di sini langsung cuci muka. Langsung masuk ke dalam tidur sebentar 1 jam. Termasuk anak saya juga yang nomor 1 itu kalau pernah pulang sini kan masih kosong ini. Iya. Saya tinggal di sini sendiri. Itu jalan dari sana. Sampai di sampai masuk. Suara langkah Pak ya? Iya. Langsung kabel tuh dimainin. Mungkin cucunya saya bilang. Itu cerita kurang lebihnya yang Berdasarkan- dialami oleh Pak Udin. Pak Udin, warga, iya, yang tinggal di sekitaran sini. yang daerah perbukitan yang tadi kita liput tadi ya. Memang Pak Udin sudah cukup lama tinggal di daerah sini dan tepatnya di rumah Dalang ya. Ya. Dalangnya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan kekurangan informasi yang ada di video sebelumnya. Pembahasan dari video yang awal kita observasi ke jembatan gantung. Di situ setelah kita mendapatkan hasil dari rekaman video kita, pada saat itu kita gunakan 2 kamera, kamera yang di bawah dan di atas, di mana salah satu kamera itu yang di atas ya, Yang di atas, itu kita menemukan Atau tertangkap suara fenomena gaib, Ya. suara seperti auman harimau. sama bising. Jadi suara bising terus suara seperti raungan harimau ya. Ya, auman harimau. Nah di situ ternyata setelah kita coba analisa dan kita cari informasi, memang benar ternyata di daerah jembatan gantung itu sendiri memang ada. Di situ juga salah satunya adalah memang seekor harimau putih. Ternyata informasi seperti itu. Nah tapi kita belum bisa pastikan bahwa suara yang kita dapat itu adalah memang auman harimau atau memang suara-suara gaib lainnya. Iya. Ya itu mungkin tambahan yang dari spot pertama di jembatan gantung. Kemudian spot yang kedua itu di rumah pembantaian, sesuai dengan yang video kita sebelumnya juga tadi yang teman-teman tonton. Di situ kejadiannya memang di awal tahun 90
di mana di situ ada satu keluarga, di mana satu bapak, ibu, kemudian 2 orang anak dan 1 keponakan, dan keponakan itu adalah pelakunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Seperti kejadiannya itu kenapa terjadi, memang belum ada informasi yang pasti. Yang kita peroleh adalah memang iri dengki ya. Entah apa iri dengkinya. Motif utama itu iri dengki. Iri dengki. Jadi terjadilah tragedi itu pada tahun kurang lebih 90-an, dimana dengan cara itu tadi, ada yang mengatakan sempat dibacok dengan celurit, ada yang katakan setelah itu dibakar. Nah itu ulasannya. Nah jadi setelah kami selesai syuting di rumah pembantaian, nah kan kita balik tuh. Nah kita balik itu taruh motor belakang sebuah rumah. Yang kita datangi rumah pembantaian itu tadi. Rumah pembantaian itu ada rumah di situ, kita taruh dekat rumah situ ya. Nah setelah itu, setelah saya naik kendaraan, saya memakai helm, saya lihat kelebatan putih gitu, dapur ya. Dapur. Posisi di dapur, rumah itu di dapur itu ada jaring-jaring. Jadi saya lihat putih gitu kan. Ya saya berpikir positif aja, saya diam aja setelah saya pakai. Nah setelah itu Om Art. Ya, pada saat itu memang kita tim nggak bicara bahwa menemukan atau melihat fenomena gaib itu juga. Jadi pada saat itu saya awal juga pada saat mau masuk ke lokasi yang akan kita tuju, memang sempat melihat juga di tempat yang sama seperti apa ya? Seperti orang mengintip gitu ya, memperhatikan gitu. Tapi kita pikir ya, pada saat itu kita pikir memang di rumah itu ada penghuni. Ada penghuninya, tapi ya sudah selesai kita persiapan perlengkapan untuk ngambil gambar di lokasi. Setelah dari lokasi, nah di situ baru saya utarakan, saya bilang ke tim, terutama ke Om Tiar, saya bilang apa mata saya yang salah, apa memang ini ada orang ya gitu. Saya langsung spontan, maksudnya itu saya langsung tujuannya itu gitu kan. Makanya langsung, loh saya pikir saya aja yang lihat, saya pikir kan, ternyata Om Art lihat juga ternyata kayak gitu. Ya setelah itu, setelah kita bincang-bincang, ya kita coba menelusuri, memastikan apa rumah itu memang ada penghuninya apa tidak. Jadi ternyata kita datangin tuh rumah, kita kelilingi rumah, ternyata kosong. Ternyata rumahnya kosong. Jadi intinya gini teman-teman, cerita yang tadi ini yang kita mengalami sendiri dengan berdua, bukan menambah kesan supaya video ini menjadi seram atau seperti apa, tapi memang ya ini it's real, benar-benar yang kita alamin. Oke teman-teman, secara keseluruhan dari video sebelumnya juga itu sebenarnya kita hanya coba memuaskan lah ya, memuaskan atau menggali rasa penasaran kita sendiri tentang tempat-tempat itu tadi yang tersebar di luas di masyarakat Balikpapan, bahwa tempat itu memang tempat angker. Jadi secara pribadi tim juga penasaran. Tidak ada motif untuk membuat semakin angker, bukan itu motifnya, cuma karena memang berdasarkan pengalaman dari cerita yang di video itu, yang pengalaman saya itu waktu itu 2009 itu yang, jadi jika ada salah-salah kata di dalam video kami ini, ya mohon sekiranya bisa dimaklumi atau kami mohon maaf lah jika memang ada yang tersinggung atau bagaimana. Jadi intinya juga teman-teman jangan pernah takut bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi ya walaupun kita tahu tempat-tempat yang angker atau seperti apa, ya kita hanya coba ingin tahu bagaimana cerita masa lalunya, itu aja sebenarnya kita pengen gali ya. Ya mungkin cukup untuk video isu, legenda atau mitos yang kami angkat di video ini. Ya semoga kedepannya kami bisa mengangkat ya mitos atau isu atau sejarah yang ada di Kota Balikpapan, untuk tempat-tempat lainnya ya. Oke, jangan lupa teman-teman di like, share, subscribe. Ya mungkin itu aja kali ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Halo geng, terima kasih sudah support channel Tiars. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, dan terakhir jangan lupa di subscribe ya geng, dan tekan loncengnya.